Selamat bertemu kembali teman-teman semuanya di dalam podcast Kelompok Sosialisme. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas mengenai 3 hal. Yang pertama mengenai analisis kutipan Carl Smith, yaitu apakah mencerminkan politik kebebasan atau bukan. Kedua, tipe politik yang tercermin dalam kutipan John Locke. Dan yang ketiga mengenai mengapa demokrasi deliberatif disebut sebagai politik pemberdayaan. Untuk memulai, saya persilakan kepada rekan saya, Tia. Silakan, Tia. Oke, baik. Terima kasih, Siva. Baik, saya mulai dari soal yang pertama ya. Pertanyaannya, betulkah kutipan Carl Smith mencerminkan tipe politik kebebasan? Nah, jawabannya tidak benar. Kutipan Smith justru tergolong dalam tipe politik penaklukan. Hal ini sejalan dengan materi sesi 7 yang menempatkan Carl Smith bersama Plato, Machiavelli, Bodin, dan Hobbes sebagai pendukung politik penaklukan. Tipe politik ini memposisikan negara sebagai manipulator massa dan rakyat sebagai bawahan yang tergantung dengan gaya kepemimpinan yang khas yaitu directing style of leadership. Mungkin sebagai tambahan ya ini dari saya, Otto Sumarioto, bahwa tadi yang sudah disampaikan oleh Katia ini juga sejalan dengan ciri, ya bahwa ciri tersebut sangat sesuai dengan isi kutipan Smith. Smith menegaskan bahwa hakikat politik terletak pada perbedaan antara kawan dan lawan. Bahkan, ia menyatakan bahwa suatu dunia yang melenyapkan sama sekali kemungkinan perang dan konflik baginya adalah sebuah dunia tanpa politik. Dan yang menarik, Smith sebenarnya mengakui bahwa di dunia damai itu tetap mungkin terdapat antitesis dan kontras-kontras, kompetisi-kompetisi, dan intrik-intrik yang menarik, tapi semua itu dianggap bukan politik yang sejati, karena tidak ada antitesis yang bermakna di dalamnya. Mungkin ada yang mau menambahkan dari Kak Leila mungkin? Baik, tambahan dari saya, menurut Smith, politik baru menjadi sungguh-sungguh bermakna justru ketika manusia dapat dituntut untuk mengorbankan hidup diperintah untuk menumpahkan darah dan membunuh manusia lain. Ini menunjukkan bahwa esensi politik menurut Smith adalah konflik esensial dan kesediaan saling membunuh bukan sesuatu yang harus dihindari. Jadi semacam ini bertolak belakang sepenuhnya dengan tipe politik kebebasan yang justru menekankan kebiasaan negatif atau freedom from, otonomi individu, pemisahan ruang publik dan ruang private, hukum sebagai sistem hak-hak atau system of right, serta pelindungan terhadap kemajemukan nilai dan koeksistensi damai. Karena kutipan Smith ini mengangkat permusuhan, konflik dan pengorbanan darah sebagai inti politik, bukan kebebasan maupun perdamaian. Maka ciri-ciri secara jelas mencerminkan politik menaklukkan dan sama sekali tidak mencerminkan politik kebebasan. Izin menambahkan satu poin penegas Mbak Laila. Baik. Kalau saya cermati, kunci untuk memastikan bahwa kutipan Smith ini tergolong politik menaklukkan dan bukan politik kebebasan ada pada pengorbanan darah sebagai inti politik. Karena kutipan Smith mengangkat permusuhan, konflik, dan pengorbanan darah sebagai hakikat politik, bukan kebebasan maupun perdamaian. Maka cocok sekali dengan tipe politik menaklukkan yang memposisikan rakyat sebagai bawahan yang tergantung di bawah negara sebagai manipulator massa. Jadi kalau kita ringkas, ada 3 indikator kuat. Pertama, logika kawan dan lawan. Kedua, dunia damai dianggap dunia tanpa politik. Dan 3, pengorbanan nyawa sebagai antitesis bermakna. Ketiganya secara jelas mencerminkan politik penaklukan dan sama sekali tidak mencerminkan politik kebebasan. Silakan mungkin dilanjut ke soal kedua Mbak Dianti. Terima kasih Pak Dewa. Baik, saya lanjut ke soal kedua tentang John Locke. Pertanyaannya, politik tipe manakah yang tercermin dalam kutipan John Locke? Kutipan John Locke mencerminkan tipe politik kebebasan. Hal ini sejalan dengan materi sesi 7 yang menempatkan Locke bersama Kant dan Rawls sebagai pendukung politik kebebasan.
Dalam tipe politik ini, negara diposisikan sebagai manajer non-intervensionis, sedangkan rakyat dilihat sebagai utility maximizer, yaitu individu yang memaksimalkan kegunaan. Saya ingin menambahkan ciri-ciri konkret yang muncul dalam kutipan Locke. Kutipan Locke Dianti, ada 3 poin penting. Pertama, penekanan pada otonomi dan kesetaraan individu. Locke menyatakan bahwa dalam keadaan alamiah, secara alamiah tak ada orang yang lebih unggul daripada yang lain dan juga tak ada pengadilan dari seorang atas yang lain. Pernyataan ini mencerminkan ketiadaan dominasi kekuasaan dari atas sangat berbeda dengan politik penaklukan. Kedua, hukum berfungsi sebagai sistem hak-hak. Law of nature yang dimaksud Locke bertujuan mencegah semua manusia agar tidak melanggar hak-hak orang lain dan saling merugikan, serta menuntut perdamaian dan pemeliharaan seluruh umat manusia. Saya izin melanjutkan poin ketiga dari Dwi ya. Jadi ciri ketiga adalah orientasi pada perlindungan hak dan kebebasan individu. Ini tampak dari pembatasan hukuman, di mana hukuman hanya boleh dijatuhkan sejauh perlu untuk mencegah pelanggaran kembali. Artinya, hukuman tidak ditujukan untuk memusnahkan lawan, melainkan untuk menjaga ketertiban dan melindungi hak setiap orang. Dengan demikian, ciri-ciri kesetaraan, otonomi individu, hukum sebagai penjamin hak, dan orientasi damai dalam kutipan Locke secara meyakinkan menunjukkan bahwa pemikiran ini merupakan perwujudan politik kebebasan. Rekan semua, sekarang bagian saya masuk ke soal ketiga ya, yang mana berdasarkan video pada link YouTube yang ditugaskan, pertanyaannya, mengapa demokrasi deliberatif adalah sebuah politik pemberdayaan? Jadi, demokrasi deliberatif merupakan perwujudan politik pemberdayaan atau disebut juga politik solidaritas karena memenuhi ciri-ciri pokok tipe politik tersebut. Ada 3 ciri-ciri politiknya, yaitu yang pertama, kekuasaan itu berasal dari bawah melalui komunikasi dan deliberasi publik. Untuk ciri yang kedua yaitu penekanan pada kebebasan positif sebagai collective self-determination atau penentuan nasib sendiri secara kolektif. Yang ketiga, partisipasi aktif warga yang tidak sekadar memilih, tetapi juga ikut membentuk dan mengontrol keputusan publik melalui opini publik. Dan hal ini dapat kita lihat tergambar jelas dalam video YouTube tersebut, di mana jantung sejati demokrasi bukan terletak pada kotak suara atau ballot box yang sekadar mengakhiri perdebatan, tapi melainkan pada balai kota atau town hall, yaitu ruang tempat warga berdialog, berdebat, dan bersama-sama mencari kebaikan bersama atau common good. Jadi melalui proses deliberasi inilah warga diberdayakan, yaitu untuk memperoleh pemahaman lebih dalam berhadapan dengan perspektif lain yang masuk akal dan menghasilkan usulan yang lebih matang. Terima kasih Kak Aisyah. Izinkan saya menutup diskusi ini dengan melengkapi argumen dan menyimpulkan keseluruhan pembahasan. Ciri pemberdayaan tadi selaras dengan pemikiran Hannah Arendt yang dikelompokkan sebagai pendukung politik pemberdayaan bersama Tocqueville dan Habermas. Menurut Arendt, kekuasaan sejati itu lahir dari tindakan kolektif dan persetujuan bersama, bukan dari kekerasan yang memaksakan kehendak. Manusia mewujudkan natalitas dan agensinya melalui tindakan bersama di ruang publik. Tujuan politik pemberdayaan adalah menolong komunitas agar mampu menolong diri mereka sendiri. Hal ini tercermin nyata dalam contoh kota Porto Alegre, Brasil, di mana warganya menentukan sendiri prioritas anggaran kota melalui kelompok-kelompok deliberatif. Selain menghasilkan keputusan yang lebih baik, praktik deliberasi juga menggalang solidaritas dan persatuan di tengah kemajemukkan, di mana perbedaan justru dijadikan titik tolak untuk membangun kebersamaan. Kesimpulannya, demokrasi deliberatif adalah politik pemberdayaan karena ia mengembalikan agensi dan keberdayaan atau human agency kepada warga, menjadikan mereka warga yang berkeutamaan, yang aktif membentuk kehidupan bersama, dan bukan sekedar objek atau pemilih pasif. Secara keseluruhan, 3 kutipan tadi
memperlihatkan tiga wajah politik yang sangat berbeda. Yang pertama yaitu Smith, yaitu politik penaklukan, kawan lawan, konflik, direction, leadership. Lalu kedua Locke, ada politik kebebasan, otonomi, kesetaraan, hak-hak, dan negara non-intervensionis. Dan yang ketiga ada demokrasi deliberatif, yaitu ada Arendt, Tocqueville, Habermas, yaitu politik pemberdayaan, deliberasi, common good, dan solidaritas. Demikian diskusi kita pada sesi 8 ini. Terima kasih atas seluruh partisipasi.